sistem yang meng-cover semua ini ya, meng-cover semua ini. Kemudian sistem boundary. Nah, sistem boundary maksudnya adalah, bisa jadi, apa itu, di sini itu bisa jadi lebih dari, satu sistem. Di mana, kalau kalau semua ini satu sistem, maka, sampean harusnya, ngasihkan boundar atau, batasannya. Batasannya sampai mana sih, bahwa sistem klinik itu sampai mana, gitu. Nah, di klinik, sistem klinik itu ada yang namanya, schedule, dokter, ini klien harusnya, terus yang ini apa, Etienne ya, Pak? Pasien. Pasien, ada pasien, harusnya ada, pasien. Terus, di dalam, sistem klinik itu ada cancel appointment, make appointment, sama cek patient record atau, buat ngecek, apa itu, history dari, pasien tersebut ya. Katakanlah kalau di, sebuah klinik ataupun, di puskesmas itu kan dia punya, buku-buku history ya, buku history, dia, apa itu, sudah melakukan apa aja. Terus request medicine atau, permintaan untuk, diobati. Lantas di sini ada, proses pembayaran atau pay bill, extension point, more, treatment. Atau, apa itu, selanjutnya atau perawatan selanjutnya. Di sini ada defer payment sama bill asuransi. Ada jika memakai asuransi maka dia, memakai asuransi. Nah, kalau disuruh membuat use case, pastinya harusnya ada dua poin atau membuat use case diagram, maka, harusnya sampean punya 2 poin, yang pertama ini, aktor, yang kedua adalah use case itu sendiri. Nah, bagaimana jika, saya, membuat lebih dari 2, sistem atau sistem itu berhubungan keduanya. Seperti di aturan yang kemarin, bahwa ketika sampean, skupnya berbeda, maka di situ dibatasi oleh, yang namanya boundary system, gitu ya. Ini contoh aja, yang proses selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini untuk apa? Untuk menspesifikasikan jika apa itu, menghasilkan sebuah objek, merupakan inti dari pengembangan dari desain orientasi objek. Nah, ketika sampean membuat kalau, di object oriented programming itu kan sampean membuat yang namanya kelas, kemudian ada objek atau ada atribut. Nah, di dalam kelas menggambarkan keadaan sebuah, atribut atau suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode. Kelas diagram ini menggambarkan struktur, deskripsi kelas atau package objek beserta hubungan satu sama yang lain. Nah, contoh, kelas itu ada 3, yang pertama nama, kemudian atribut, sama metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat, yang berikut bisa bersifat private, protected, sama public. Nah, ini sebenarnya sudah sampean, apa itu, pelajari di mana object oriented programming. Cuman di sini, yang sampean pelajari adalah bagaimana sih menggambarkan, tadi apa, kelas diagram. Nah, ketika sampean membuat, apa itu, harusnya, ketika sampean membuat sebuah aplikasi, harusnya, ada yang namanya dokumentasi kelas ya, dokumentasi kelas. Nah, dokumentasi kelas itu di sini, kelas diagram ini, buat mendokumentasikan, kelas apa aja sih yang sampean buat, kemudian objek apa aja sih yang sampean buat, gitu ya. Sudah dipelajari kan mata kuliah PBO ya?
Sudah, Pak. Udah dipelajari. Ya sama kayak di, PBO bahwa di sini sampean menggambarkan secara diagram ya, secara diagram. Nah, realitanya di sini, kalau sampean berbicara tentang, yang namanya apa itu yang dinamakan kelas atau, kendaraan itu ada katakanlah ada 2 ada bus sama kar. Nah di mana ketika zaman berbicara katakanlah, apa itu, bus ini dijadikan kelas sendiri, maka dia harusnya, nanti ada aturannya lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita berbicara tentang objek. Apa sih itu objek? Objek adalah gambaran dari entiti, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Objek biasanya mewakili suatu, yang nyata seperti komputer. Jadi objek itu, pasti yang nyata-nyata ya. Oke, ya harusnya udah paham lah objek sama bedanya objek sama kelas. Nah, bagaimana, menulisnya, bagaimana sih menulisnya? Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, di bagian atas kalau, sampean apa itu, buat buat kelas diagram, yang atas ini adalah class name, kemudian yang, tengah ini attribute, kemudian yang bawah ini adalah operation, yang bawah ini ada operation, ya. Contoh kelas diagram format, association ya dan asosiasinya, berhubungan dengan kelas yang lain apa tidak. Ini, adalah salah satu contohnya di mana, antara kelas satu dengan kelas lain itu bisa jadi, saling berhubungan. Nah, ketika saling berhubungan itu ada yang namanya, asosiasi ya, asosiasinya itu ada yang namanya one and only one, di mana, dia, satu, terus kemudian none or, more atau, tidak ada atau, banyak gitu ya, tidak ada atau banyak. Terus ini ada one or more, ini ada, one on one or one, none or one ya. Nah, yang dimaksud di sini loh anotasi ini, di anotasinya. Jadi katakanlah, satu kelas ini, dia berhubungan sama kelas yang lain. Nah, berhubungan dengan kelas yang lain ini dia pakai kelas yang pertama lebih dari satu atribut yang dia pakai atau, operation yang dia pakai. Lantas selanjutnya, relationship of class, ya, hubungan, dari kelas satu dengan kelas yang lain. Tadi kan sudah digambarkan kan ya, ini asosiasinya. Nah, yang ini adalah, hubungan, kayak dicontohkan di sini, apakah A memiliki A lainnya gitu kan, lainnya atau kalau dia one of association atau dia hubungannya satu, maka dia, kotaknya nggak penuh. Terus kalau composition, dia, eee, isinya adalah penuh. Kalau general ya dia tanpa putus-putus, kalau relation dia, ada putus-putusnya. Yang selanjutnya ada dependency dependency, ya. Di sini, selanjutnya adalah multi angka kemungkinan bagian, dari hubungan kelas dengan single instance, bagian pada titik yang lain. Di sini merupakan single number, angka tunggal atau range number, angka batasan. Nah, pada contoh, hanya bisa, 1 customer untuk setiap, order. Jadi saya punya, apa itu
eee, saya punya customer, saya dan punya order. Di sini kan tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Nah, di sini contoh kan sama katakanlah punya, 2 kelas, customer sama order. Nah, 1 order itu kan dia hanya bisa satu customer. Kemudian satu customer itu dia bisa banyak order. Kondisinya ya atau, multi-sipility-nya dia multiplicity ya. Di sini ada nol atau satu bagian notasi n sama m menerangkan n sampai m bagian. Nah, hingga pada jangkauan bagian, kemudian tepat satu bagian, nah sedikitnya hanya satu bagian. Nah, gimana sih cara makainya? Kalau dia, katakanlah dari order ke customer, dia itu ya hanya satu bagian. Tapi kalau customer ke order, jika garisnya customer ke order, customer ini memiliki order, maka, dia harusnya lebih dari satu, satu bagian, lebih dari satu bagian. Nah, di sini katakanlah yang customer itu satu, kemudian yang, order itu dia satu titik-titik bintang, karena sedikitnya hanya satu bagian. Artinya, customer itu pasti lebih dari satu atau bisa satu gitu ya, lebih dari satu, bisa lebih dari satu atau satu gitu ya. Gitu cara, menulisnya ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini, pembuatan kelas ya. Kita yang pertama, yang jelas, mengkategorikan, kelasnya dulu ya. Pembuatan kelas itu, berbagai, cara. Contoh di sini, kandidat kelas, kategori objeknya, objek fisik itu apa? Objek fisiknya ya ATM, katakanlah ATM atau, mesinnya atau kartu ATM itu sendiri, kemudian dari segi transaksi, transaksi itu transaksi apa aja, kayak withdraw, transfer. Nah, selanjutnya, nah, seperti ini, kenapa kok keluar keluar kategori objek sama objek, yang dipakai yang mana? Yang objek ini ya, yang nama objek ini. Kenapa kok ada kategori objek, ini hanya untuk mempermudah kesamaan membuat sebuah kelas ya, membuat sebuah kelas itu sendiri. Eee, Saman punya sebuah, use case, di sini use case-nya kan ada, apa itu, 3 ya 3 ya. Yang pertama authenticate, sama withdraw, sama transfer. Nah, hubungannya dia, sama aktornya siapa? Aktornya adalah user sama bank. Ini kemungkinan besar adalah, buat sistem perbankan ya, buat sistem perbankan. Nah, di dalam sistem perbankan, untuk mendefinisikan nanti, buat sebuah sistem, eee yang pertama itu membuat, kelas diagram. Nah, ketika proses pembuatan kelas diagram untuk mempermudah dan mempercepat ya menganalisa nanti kelasnya ada apa aja, ya buat kategori objeknya. Kategori objeknya apa? Objek fisik. Oh, objek fisik itu ya, ada fisiknya enggak? Kalau, jika itu berhubungan dengan fisik karena, transaksi dengan bank atau, sistem perbankan itu pasti punya yang namanya fisik, entah itu ATM ataupun, mesin itu sendiri. Nah, apakah ada transaksi? Ya, ketika ada transaksi ya berarti, ditulis transaksi. Lanjut, butir yang terlibat pada transaksi. Mungkin, ada enggak proses, terlibat dalam transaksi? Kebetulan di sini enggak ada yang terlibat dalam transaksi, katakanlah gitu ya.
Oke, selanjutnya perannya apa? Perannya dia, user pemegang. Jadi user peran ini ya user itu, bisa user sama, bank gitu ya, user sama bank. Nah, kenapa kok ada pemegang ATM card? Ini untuk menerangkan karena user itu banyak sekali ya, pegawai itu juga dikatakan bisa user karena dia, mengoperasikan ya. Nah, di sini makanya dikasih keterangan bahwa user yang dimaksud user, proses di sini adalah pemegang ATM ya, pemegang kartu, ATM-nya. Terus, piranti, apakah ada piranti, komputer sama ini, kalau piranti otomatis, dia tidak dibuat sebuah, kelas karena, kalau sama buat sistem masa piranti dimasukkan ke dalam, codingannya, nggak mungkin kan ya. Lantas selanjutnya, ada proses enggak? Oke, ada prosesnya, withdraw, kemudian ada update gitu ya. Terus ada, katalog mungkin, katalog ya, atau mungkin ada apa itu, riwayat. Nah, riwayat ya di situ kalau ditulis history ya ada history. Nah, dari definisi ini langsung bisa nih di, breakdown, saya punya kelas transfer, withdraw, ATM, ATM card, user, sama bank. Nah, kalau sampean membuat kelas diagram, kemungkinan besar ini, sangat kecil sampean lakukan, tapi ini untuk mempermudah ketika nanti, ngoding ya. Biasanya itu langsung ngoding, di apa itu, di IDE langsung gitu ya. Nah, kalau zaman ngoding di IDE itu kan mesti, melihat dulu, apa itu, setelah, ketika ngoding bisa jadi lupa nih mau buat kelas apa aja lupa. Ini bisa, prosesnya itu bolak-balik, di mana sampean ketika ngoding, buat buat dokumentasinya, jadi buat dokumentasi ini atau buat dokumentasi dulu baru ngoding. Lantas, di mata kuliah kita ini apakah kita, ngoding dulu? Ya tidak, bisa menganalisa kemungkinan kelas yang dibuat itu apa aja. Ya, di kelas diagram itu tidak ada yang 100%, apa itu benar, ya semua itu bisa, berubah sesuai kondisi. Namun, sesuai atau tidak itu yang bisa diperkirakan. Contoh yang kayak ini, piranti ini nggak mungkin jadi sebuah, apa itu, sebuah kelas. Sama komputer, komputer nggak mungkin sebuah kelas. Karena apa nanti atributnya. Nah, ATM itu bisa dibuat sebuah kelas dengan syarat apa, syaratnya nanti, apa itu, atribut sama metode yang Saman gunakan, ya metode kan di sini ya yang dinamakan ya kan, metode yang Saman gunakan, itu apa aja, kalau logis ya berarti berhubung, jadi tetap bisa dipakai ATM, tergantung metodenya ada apa aja, oke. Ini contohnya, di contoh, kelas diagram, aggregation, ini komposit sama, inheritance spesialis. Nah, oke, yang pertama dulu ini ada aggregation. Aggregation, di mana di sini kalau ketika menggambar, gambarnya aggregation indikator adalah, seperti ini, di mana company ini ada person, ini ada person. Nah, personnya di sini itu owner, di sini employee. Nah, ketika, satu company itu, hanya satu owner dan satu company itu banyak person. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika, lebih dari satu maka sama bisa pakai satu titik-titik bintang gini ya, satu titik-titik bintang. Oke, di sini, Saman tahu maksudnya yang di bagian ini itu kalau di codingan itu di bagian apanya? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Bagian di dalam kelas isinya atribut dan fungsi, Pak. Oke, nah di atribut dan fungsi. Nah maksudnya ketika Saman membuat apa, terus yang bawah ini itu
Tahu. Metode itu apa metode itu? Kalau katakanlah sama belajar OOP, metode itu gimana? Metode di codingan itu gimana? Contohnya yang atas ini gambarnya tadi mana ini? Kalau yang bawah ini kan atribut, yang ini operation atau method. Cara atau prosedur mungkin, Pak. Cara atau prosedur. Dari buoy sama display, kalau seperti ini di codingan itu, ini namanya apa? Fungsi, Pak. Ya, fungsi. Jadi, Saman itu buat sebuah kelas, ya kan. Jika nanti ada fungsi update, fungsi delete, maka ditaruh di sini. Ini metodenya. Oh, produk itu dia bisa insert, update, delete. Nah, inilah yang dinamakan metodenya. Ini metode ya. Lantas yang tengah itu apa jadinya akhirnya? Apa ini fungsinya yang tengah itu? Atribut, Pak. Atribut itu kalau di codingan ini seperti apa? Isinya Stringnya variabel dari kelas itu, Pak. Ya, Variabel. variabel global di dalam kelas tersebut ya. Variabel global di dalam kelas tersebut. Saya bilang tadi aneh anu enggak ya? Oh, belum. Variabel global yang ada di kelas tersebut. Nah, setiap fungsi itu kan bisa apa itu lebih punya variabel sendiri-sendiri ya. Yang ditulis di sini itu adalah variabel yang dipakai di satu kelas tersebut ya, satu kelas tersebut. Ini contoh ya. Nah, daripada bingung melihat ini langsung dicontoh ya. Contoh saya punya ini ya, studi kasusnya adalah ATM tadi. Ada bank sama di sini ada name sama address. Dia hanya dua ini aja di dalam kelas tersebut. Dia hanya menyimpan dua, katakanlah nama bank sama alamat bank. Selanjutnya dia dipakai di apa itu di kelasnya ATM. Nah, di kelas ATM itu dia enggak manggil enggak ini dia? Manggil nembang enggak dia? Dia enggak manggil karena dia sudah dihubungkan sama ini ya, sudah dihubungkan. Oh, nanti dia bisa konsumsi nih nama banknya, alamat bank ya dia konsumsi karena dia diwariskan kan bahasanya kayak diwariskan gitu ya, diwariskan ke kelas ATM. Diwariskan ke kelas ATM. Di dalam kelas ATM ini punya variabel beserta sebuah fungsi atau metode yang bisa digunakan, ya, metode yang bisa digunakan. Ya kayak gitu. Nah, lantas ketika saya katakanlah di mata kuliah ini itu kan sama nggak ngoding sama sekali ya, karena fokusnya adalah ke apa itu rekayasa perangkat lunak. Artinya nggak ya rekayasanya ya dilihat dari segi dokumentasinya. Nah, saya kan nggak ngoding, mana tahu saya ada fungsi di dalamnya. Ya sampean kan bisa memperkirakan di dalam kelasnya ATM itu kemungkinan besar ada fitur apa aja. Nah, itulah yang difikirkan. Oh, kalau ada fitur masukkan atau di sini kalau insert card. Nah, yang paling simpel adalah di transaksi. Nah, di transaksi itu pasti ada yang namanya create transaksi atau proses transaksi tersebut pasti punya satu metode di mana itu untuk nge-create transaksi. Dia nggak bisa ngupdate ya bisa diperkirakan dia bisa ngupdate nggak? Kalau transaksi itu nggak bisa update adanya itu ya status transaksi itu sendiri ya. Dia nggak bisa diupdate apa itu transaksinya, tapi dia bisa nge-create. Nah, kapan ketika transaksi udah apa itu diproses atau di-create.
Nah, kapan dia merubah jadi cancel? Nah, Saman harus memikirkan itu ada fungsi sendiri enggak? Ada fungsi sendiri enggak gitu ya. Kalau dia ada fungsi sendiri, maka ya di situ katakanlah bukan lagi create atau update transaction, tapi dia update status transaction. Usahakan ketika Saman buat kelas diagram itu mudah dipahami ya kata-katanya. Kalau dia update transaksi aja, berarti transaksi itu kemungkinan besar bisa diupdate. Tapi kalau Saman hanya merubah statusnya, berarti transaksi yang udah ada itu hanya statusnya yang dirubah gitu ya. Contoh kayak ini, validate card atau memvalidasi kartu atau ada validasi PIN. Nah, ini disendirikan ya, disendirikan. Itu contohnya. Dipahami dari sini kelas diagram. Di proses selanjutnya setelah Saman buat use case, proses selanjutnya adalah membuat kelas diagram. Gambaran kelas diagram itu seperti ini. Gitu ya. Untuk numbering ini udah paham kan ya? Udah numbering ini udah paham kan? Satu sama bintang atau satu bintang, satu titik bintang ini udah paham kan? Tadi? Kalau diam berarti aman. Oke. Untuk panah yang segitiga itu untuk apa, Pak? Bagian withdraw dan transfer. Ini. Mana sih tanah segitiga? Kalau ini gimana? Generalization. Kalau Saman melihat ini antara transaction, di sini kan ada transaction. Kemudian dia ada withdraw transaction sama transfer transaction. Dari melihat dua ini, Saman bisa menafsirkan enggak? Kenapa kok dia ada hubungan sama transaction? Ada kelas sama kelas transaction. Nggak bisa, Pak. Di sini kan kalau withdraw itu ngapain? Narik uang. Narik uang. Kalau transfer? Mengirim. Mengirim. Di mana di sini general itu dia lebih ke hubungan ke transaction itu sendiri dari artinya. Bentar, ke artinya tadi udah ada belum ya? Ada di atas atau di bawah ya tadi? Belum tak sebutin kan? Oh belum. General itu artinya kan umum ya. Nah, di sini karena transaction itu sifatnya general, ini yang spesifik adalah yang bawah. Nah, dia menunjukkan bahwa general dari transfer transaction itu adalah apa itu proses terkecilnya atau kelas pisahan dari transaction. Nah, generalnya itu adalah transaction. Tahu general? Umum. Umumnya, ya Berarti umumnya, yang di ujung, Pak. ya di ujungnya itu adalah transaction. Dia transaction ini ya hanya nge-create ini kan globalnya kan, tahu ya globalnya. Nah, ini globalnya, kemudian di dalam transaksi itu kan punya dua proses, ya. Dua proses di mana dia withdraw sama transfer. Withdraw sama transfer. Apakah boleh nanti apa itu dijadikan satu? Ya sah-sah aja sebenarnya, sah-sah aja. Ketika Saman kepikiran bahwa nanti di dalam transaction itu ada transfer, saya ingin misah karena nanti kompleksitasnya tinggi atau demi keamanan, ya dipisah. Tapi Saman ketika misah sebuah kelas itu harus dikasih tahu. Ini kan transaction itu dipisah jadi dua. Siapa sih generalnya dikasih tahu? Dikasih tahu generalnya, kalau withdraw itu generalnya adalah si transaction gitu. Oke, paham Mas maksudnya? Iya, Pak. Paham, Pak. Makasih. Oke, lanjut. Ini udah paham ya harusnya ya. Mudah. Dari sini ada yang dibingungkan kah? Kalau Saman udah paham OOP ini udah mudah.
OP yang Saman buat itu tinggal transfer di sini, kalau yang ini adalah variabel, ini adalah sebuah function atau method ya, method. Oke. Selanjutnya ada state chart diagram. State chart diagram ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state yang lain. Ya, pada umumnya state chart ini menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart atau state diagram. Ya, dalam UML state digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai dengan kondisi saat itu ya. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Dituliskan dalam kurung siko. Nah, action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu. Jadi action itu akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Titik awal dan titik akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setelah. Ini contohnya. Ini ada start state, kemudian ini ada end state. Jika nanti sudah diedit, maka bisa jadi dia kalau salah atau di sini kan tulisannya timeout ya. Katakanlah proses itu gagal, maka dia langsung di end state. Lantas ketika proses selanjutnya adalah validation. Nah, proses validation ini jika servernya denial atau katakanlah tiba-tiba down gitu ya, maka dia langsung di end state atau di stop ya proses tersebut. Oke, jika oke maka langsung juga di stop di stop ya. Nah, seperti yang digambarkan di sini state chart itu kan digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat. Ini loh maksudnya. Ini segi empat. Nah, ini kan proses editing, kemudian validasi. Nah, validasi itu ada entry, do, exit ya. Display message, ask to service, hide message ya. Oke. Nah, ini maksudnya ketika zaman proses awal proses ini kan state di out ya, proses di out. Mana tadi ini. Kan Saman sudah buat yang namanya kelas diagram. Use case. Nah, di use case ini satu proses ini ya, authenticate itu dibuat state chart diagram. State chart diagram itu tergantung kondisinya, tergantung di dalamnya ada proses enggak. Nah, kalau ada prosesnya diawali dengan apa? Diawali dengan start state ya atau state itu dimulai. Nah, ketika dimulai, ketika di proses authentication atau fitur yang authentication itu kan Semen memasukkan ya edit atau nginputin proses nginputin ke mana di situ kan ada bisa jadi username sama password itu dia nge-init ya nge-init atau ngeset sebuah value. Nah, value itu divalidasi. Validasi itu ada yang namanya jika sukses maka dia akan ke display, jika gagal maka dia akan ke display. Nah, ketika sama nge-entry itu harusnya ngedisplaykan ngedisplaykan message itu tersebut. Nah, ketika nge-display harusnya ada yang namanya nge-hide message tersebut ya. Nah, do ini yang dilakukannya ya do ini memastikan atau proses memvalidasi tersebut ya, memvalidasi tersebut.
Oke. Ini contoh lagi state diagram class open process, ya, class open process. Yang pertama ini ada announcement, kemudian registration open, kemudian registration close. Terus dia ada jika dia di-cancel maka langsung di tadi end state, kemudian di running, kemudian di finish. Dari sini ada yang dibingungankah? Harusnya cuman bingung, harusnya bingung. Berarti bagian di dalam use case itu isinya state diagram, Pak? Ya, di dalam use case, setelah membuat use case, setiap prosesnya atau setiap fiturnya itu dibuat state diagramnya. Oke ya, dibuat state diagramnya. Lantas yang ini, yang kelas diagram itu bukan satu ini aja ya, satu fitur ini aja ya, katakanlah ada proses authenticate. Ya bukan authenticate aja, tapi semuanya, katakanlah di sini tadi saya buat contohnya apa, ya contohnya adalah klinik ini ya, contohnya adalah klinik. Nah, ketika sampean membuat apa itu tadi kelas diagram, ya semua ini harusnya di-cover ya. Ya di-cover. Tadi semuanya diproses, katakanlah diproses cancel, di proses make appointment, kemudian cek record patent ya, cek patent record gitu ya. Nah, ini semuanya masuk ke kelas diagram. Tapi kalau yang tadi apa tadi namanya? State diagram itu tiap prosesnya. Jadi tiap prosesnya dibuat. Apakah boleh dilanjutkan, katakanlah ini kan dia kelas open process dari kelas yang dibuat itu bisa nggak masuk ke sini? Harusnya nggak bisa sih, karena setiap kelas itu kan bisa jadi dia nggak berhubungan satu sama lain. Jadi harusnya dari proses di dalamnya fitur atau di dalamnya di dalamnya proses yang ini itu ada yang namanya state diagramnya, ada state diagramnya. Withdraw itu gimana sih prosesnya withdraw? Nah, itu ditulis ke dalam state-nya. Ya. Lanjut, ada yang namanya activity. Apa bedanya sama activity? Nanti di sini contoh langsung aja ya, activity. Tapi kalau secara harfiahnya, activity itu menggambarkan apa? Alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Udah kegambar ya, yang namanya aktivitas ya aktivitas. Di activity diagram itu menggambarkan alir aktivitasnya atau alir sistem tersebut. Dari mulai mana? Dari mulai user melakukan nanti setelah saya melakukan katakanlah login, habis login itu kembali kemana? Ya, itu ke activity diagram. Oke. Contoh activity diagram format. Di sini pasti ada yang namanya start, kemudian ini initial activity, transition activity. Nah, ini ada transisinya, nah ini ada pemisahnya harusnya. Nah ini contohnya. Ini adalah contoh activity diagram. Tadi kalau di mana? Di use case itu kan ada aktor. Nah aktornya itu ada di atas. Ini aktornya katakanlah student. Oke. Ada di atas. Jadi aktor-aktor itu ada di atas ataupun proses itu ada di atas.
katakanlah Saman mau buat tadi ya yang apa yang pendek tadi ya. Withdraw sama transfer. Aktivitasnya gini, aktivitasnya adalah menggambarkan ini. Yang atas harusnya itu adalah studentnya atau apa tadi saya bilang aktor. Ini lebih tepatnya. Terus tambahan kenapa kok di sini ada registration system di mana ketika proses tersebut itu melalui banyak tahap, maka Saman itu boleh menaruh proses tersebut ditaruh di bagian atas. Paham ya? Jadi selain aktor itu boleh Saman memasukkan proses yang tahapnya itu panjang itu dimasukkan ke dalam atas ini. Untuk apa? Untuk nanti lebih detail aktivitas diagramnya. Ini dicontohkan ya. Di bagian student itu ini hampir mirip kayak Saman buat flowchart ya, hampir mirip kayak dibuat flowchart. Tapi kalau flowchart itu kan simbolnya banyak sekali ya. Kalau di sini itu simple, kebanyakan itu enggak pakai yang namanya ini. Enggak kebanyakan pakai namanya ini. Nah, ini contoh satu lagi ya, contoh satu lagi. Contoh di sini ada user itu melakukan insert card. Nah, setelah insert card itu ngapain? Oh, dia request PIN atau memasukkan apa itu PIN. Ini harusnya insert card kemudian insert PIN ya, harusnya insert PIN. Nah, terus dia request ke ke ATM-nya masukkan PIN, terus dia tipe PIN-nya. Oh, ini udah ada di sini. Jadi request PIN di ATM-nya dia maksudnya adalah tolong tampilkan request PIN atau masukkan PIN. Kemudian si user ini akan masukkan PIN-nya. Nah, setelah dimasukkan PIN-nya dia akan ngerit PIN-nya si segi ATM-nya. Kemudian dia akan proses ke selanjutnya. PIN akan di-verify. Nah, ini adalah apa rek kalau di flowchart itu? Percabangan, Pak. Ya, percabangan. Ya, ini mirip kayak flowchart. Bedanya kalau di flowchart itu kan sama nggak ada pemisahnya ya kan. Usernya siapa itu kan nggak ada ya. Ya kan, nggak ada usernya. Tapi kalau di ini activity diagram, di activity diagram itu dipisah lagi. Usernya siapa, yang melakukan itu siapa, dipisah-pisah. Jadi kalau mudahnya Saman belajar, ini ya mirip kayak di flowchart, cuma dia dipisah-pisah, dijadikan satu, kemudian dipisah-pisah usernya atau fitur yang telah dibuat. Apakah dulu ketika Alpro 1 juga belajar tentang ini? Iya, Pak. Udah. Tapi masih Activity. basic. Oh, belum, Pak. Belum sampai situ. Berarti masih flowchart aja kan ya? Iya. Oke. Flowchart itu kalau Saman belajar di Alpro 1 kemungkinan besar kan hanya sesimpel satu gitu aja. Nah, kalau di activity ini udah didetailkan, mulai dari insert kartu katakanlah, mulai dari memasukkan PIN, itu dia habis itu ngapain. Nah, kalau seperti ini flowchart activity diagram itu sangat besar dimungkinkan dipakai untuk apa? Untuk memahami alur proses aplikasi yang Saman buat. Alur proses yang Saman buat. Nah, kalau Saman hanya buat flowchart, kemungkinan masih akan kebingungan. Sebenarnya siapa sih yang memproses
katakanlah nanti katakanlah di Siakat ya. Di Siakat itu ada siapa aja. Nah itu kan bingung ya kalau orang lihat satu persatu, flow activity diagram itu udah ketahuan. Oh, ada proses yang atau ada aktor yang namanya user, ada dosen, ataupun ada proses yang di dalamnya itu ATM gitu kan. Ada saving account, ada ATM card. Nah, di sini oh ada proses apa aja sih kelihatan lebih detail lagi. Ketika, insert card, di bagian insert card ini, dipisah ini artinya ini adalah prosesnya miliknya si user. Nah kalau, yang ini miliknya ATM, yang ini miliknya, proses yang dimiliki oleh saving account, yang ini adalah, proses di kartunya tersebut. Harusnya udah paham ya yang oh kalau gambar kayak kayak gini itu activity. Dibingungkan dari sini? Aman ya? Mudah kok ya ini ya. Oke. Selanjutnya ada sequence diagram. Ini yang terakhir dari saya. Ya, yang terakhir. Yang terakhir sequence diagram. Sequence diagram itu kalau sama lihat kayak gini. Simpelnya. Bingung nggak kalau lihat ini? Bingung nggak kalau lihat ini? Paham nggak kalau melihat gambar ini? Saya nge-skip penerjemahan ada kata-kata panjang yang ini kan. Nah, kalau yang ini paham nggak ini maksudnya gimana? Ada yang tahu cara bacanya gimana? Cara baca ini gimana kira-kira? Kalau ini sequence diagram, ini contohnya. Bentar, ini adalah fitur-fitur yang telah dibuat. Ya, di sini ada customer, put in shop cart. Jadi si customer itu dia memasukkan belanjaannya ke dalam fitur yang namanya cart, ya cart atau keranjang ya. Di sini kartnya, kart keranjang ya. Nah, selanjutnya di sini dicek nih apa itu prosesnya availability dari buku tersebut. Ada enggak dicek nih di dalam fiturnya katalog. Di katalognya ada enggak? Oh ternyata apa itu ada. Kalau ada dikembalikan ada, kemudian dia bisa langsung proses pembelanjaan. Ketika Samen beli barang di Shopee ataupun di Tokopedia, Samen masukkan ke dalam keranjang, eee, kalau kalau sekarang itu kan pasti udah pasti dicek ya available atau enggak. Kalau dia available dia bisa button-nya bisa klik gitu kan kalau di Shopee maupun di Tokopedia. Nah, itulah yang dinamakan proses cek available. Dia dicek di dalam kalau kalau zaman di Shopee ya berarti langsung di katalog di-verify. Jika ada barangnya atau ada yang ingin dimasukkan ke dalam cart tersebut, maka dikembalikan langsung ke keranjang. Nah, ketika ke keranjang, dia langsung bisa ke transaksi, bisa langsung ke transaksi.
Kalau dari penjelasan sequence diagram, dia menggambarkan interaksi objek ya di dalam dan sekitar sistem di sekitar sistem termasuk pengguna atau display dan sebagainya berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram ini terdiri dari dimensi vertikal artinya waktu dan dimensi horizontal berdasarkan objek terkait. Nah, kalau objek terkait sequence diagram biasanya digunakan untuk apa? Menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event yang dihasilkan output tertentu. Diawali dari apa? Men-trigger aktivitas ya. Nah, kalau ada aktivitas, di aktivitas itu harusnya ada sequence diagramnya. Aktivitasnya apa? Oke, diawali dari aktivitas. Contoh, aktivitasnya apa sampean? User dia membuka halaman home. Nah, ya itu yang namanya aktivitas. Dia ada trigger aktivitasnya. Ketika dia buka home, ya udah, oke, selesai. Dia katakanlah di sini ada fitur home gitu ya. Customer berarti show atau open application, dia akan ke home. Nah, ketika setelah ke home, dia show produk, maka dia ke katalog. Ya. Detail katalog, dia bisa detail katalog. Detail katalog. Nah, gimana kalau dia melakukan searching? Nah, itu ya prosesnya ada lagi, sendiri lagi. Si sequence diagram itu dia diawali trigger aktivitas tersebut atau proses. Jadi trigger atau aktivitas atau proses hasil prosesnya itu pun juga harus ditunjukkan. Bingung nggak dari sini? Yang di sini itu adalah eventnya. Event dia itu apa? Atau prosesnya, kok proses lagi sih? Tahu event ya? Atau triggernya? Di sini kan triggernya kan. Put ya. Kalau ini verify. Bingung dari sini? Halo? Pak, misal dalam sequence diagram tuh lebih dari satu sequence, misalnya ada 2 garis itu boleh nggak, Pak? Itu kan dicontohkan garisnya meskipun bolak-balik kan tetap nyambung kan, Pak, arahnya. Kalau ada 2 atau bercabang itu bisa nggak kira-kira? Contohnya, ini ya, dia nggak bisa bercabang, Mas. Dia nggak bisa bercabang. Bisanya kalau ada dua fitur katakanlah yang tadi ya. Ini. Mana ya proses yang saya paham pertanyaannya. Zaman kan ada 2 ya. Di sini ada put ke shopping cart apa yang kemungkinan besar 2 proses itu apa? Misal mau dari autentikasi itu mau bayar itu nggak jadi gitu, Pak, kembali gitu. Kembali ke katalog. Kembali ke katalog. Kan verify customer. Oh, dia di cancel gitu ya, Iya gitu. di cancel. Return customer check. Nah, di sini harusnya Saman bilang kalau dia bisa kembali ya dikembalikan. Paham nggak maksudnya? Dia itu bisa kembali dan dia bisa kan ini ya apa ya nek jelas nih si tak gambar. Ada gambar nggak di sini? Pen. Maksudnya Saman kan dia verify customer. Katakanlah dia masukkan PIN gitu ya. Di sini kan ada masukkan PIN. Nah, ketika PIN-nya salah, itu tergantung dari prosesnya sampean. Jadi ini hanya untuk ngasih tahu, oh prosesnya sampean itu
gimana sih gitu ya. Kalau dia kembali ke katalog, itu mungkin nggak? Oke. Nah, ketika dia kembali katalog, ini harusnya Saman ada kembali lagi. Kalau dia kembali ke samping, ini ya ditunjukkan aja apa. Kalau dia kembali ya, ini boleh. Cuman sing tak pahami dari pertanyaannya sampean adalah dia ini ada dua gitu kan, katakanlah gini. Nah, ini arahnya ada dua. Gini enggak maksudnya sampean? Ini ada Iya verify. Pak, seperti itu Pak. Nah, ini ada verifiability sama satunya apa iki kemungkinan Mas? Kemungkinan apa? Sing ada dua. Browsing mencari di katalog Pak. Browsing. Oke. Nah, kalau seperti itu, Saman nggak boleh dijadikan satu kayak gini. Nggak boleh dijadikan satu. Kalau ini ya ini adalah satu proses ya. Ini adalah satu proses. Nah, kalau Saman ada lagi, katakanlah apa ya? Aku paham pertanyaan Saman, aku bingung menjelaskan ke sampean proses itu nyontoh dua itu apa ya? Apa maksudnya itu sekuennya itu harus runtut gitu Pak, urut Ya biar harusnya nggak runtut, ya. harus runtut, harus runtut, harus runtut Mas. Dia harusnya runtut. Kalau nggak runtut itu akan membuat si yang melihat itu bingung. Harus runtut sesuai dengan ini nih. Ini apa iki? Activity diagram. Sesuai dengan activity diagramnya. Sesuai dengan activity diagramnya. Gitu ya. Kalau dia kembali, boleh dikembali lagi. Nah, ketika Sawan katakanlah ada dua, ini harusnya nggak boleh ada dua. Ada dua itu harusnya dia harus ada kembali dulu, Mas. Harus ada kembali dulu, baru kembali ke sini. Katakanlah sebelum ini ya, ini kan ada ini ke kanan ya. Nah, ini harusnya ke kiri dulu. Menjelaskan dulu. Paham nggak Mas? Berarti harus genap kanan kirinya itu saling Iya, cancel out gitu. heeh, heeh. Kan ada request sama respon katakanlah gitu. Nah, harus ada request, ada responnya apa. Nah, ini kok ini request aja ya. Ini karena butuh sebuah trigger. Kenapa kok ini bisa ke arah ke sini? Karena dia si user, customer. Artinya bukan dari sistem yang nge-trigger, tapi user itu butuh trigger dari user. Kan kalau user itu kan nggak tahu ya dari mana, ya dari orangnya. Tapi kalau card itu kan sistemnya. Paham kan maksudnya? Kalau card itu kan harus ada bolak-baliknya. Jadi dia bolak-baliknya itu kapan itu jelas kalau si sistem. Tapi kalau user itu kan nggak tahu. Katakanlah habis ini Saman udah end, udah wis nggak jadi gitu kan. Ya wis ini kan sampai selesai sampai sini. Nah, ini bisa narik ke sini sendirian tanpa ini katakanlah ini awal kan. Ya karena trigger dari si user tersebut, itu trigger. Nah, kalau sistem atau aplikasi yang Saman buat, itu pasti dia butuh yang namanya request sama respon. Dia pasti request apa, Saman itu request apa. Pasti setelah katakanlah Saman buat function. Nah, satu function itu dia memproses, habis itu kan mengirim respon atau balian atau return gitu kan.
Nah, return itulah yang dinamakan yang kembali ke sini nih. Return-nya apa? Return-nya kembali ke fungsi berikutnya atau ke selanjutnya. Jadi kembali ke sebelumnya atau ke berikutnya. Gitu. Nah, kalau di bagian akhir, dia kan send order. Nah, ketika send order, ini harusnya ada kembali lagi kan? Harusnya. Kalau udah selesai, dia ngapain? Order ini diapakan? Mengosongkan kartnya, Pak, keranjangnya dikosongkan Ya, karena sudah dibeli. kosongan. Karena harusnya ada belian nih. Kalau sistem itu kan pasti ada yang returnnya, pasti kalau saman membuat aplikasi itu Pak, ketika sistem itu dibuat pasti kalau saman buat function itu ada baliannya. Kalau nggak ada baliannya, berarti fungsi itu nggak usah ditulis di sini. Contoh, saya buat fungsi rumus matematika. Nah, rumus matematika itu hanya dipakai ketika fungsi itu dipanggil gitu kan. Nah, yang ditampilkan ya berarti yang memanggil fungsi rumus matematika ini gitu. Paham maksudnya? Paham nggak di sini? Masih bingung? Berarti prosesnya ada request dan respon gitu, Pak. Harusnya ada request sama respon. Harus ada request sama respon. Gitu. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ya wis ketika itu dirasa udah selesai proses itu. Ya. Kalau katakanlah ini nggak kembali, wis di send order aja, si user nggak usah dikasihkan hasil orderannya, ya wis ini ya wis dianggap selesai. Dan user nggak dikasih tahu apa itu kode resi atau kode itu nggak usah dikembalikan ya wis di user nggak tahu apa-apa akhirnya kan ya wis dikatakan itu udah selesai ya wis jadi sesuai sistem yang sama buat. Ya, Pak. Jadi paham, Pak. Kasih. Oke, ada lagi kah tugas terakhir apa Rek? Tugas terakhir apa kemarin DFD, Pak. DFD kan. Oke. Ini versi yang desain yang ini ya, yang apa itu? Kan ada desain yang versi agak sedikit lama itu modelnya ada kotak-kotak kayak gini, Rek. Nah, ini bukan lama, tapi ada beberapa aplikasi yang pakai kotak-kotak kayak gini, ada yang langsung arah-arah ini. Itu ya. Nah, kalau apa itu ada juga yang kayak gini. Nah, inilah yang dinamakan ini ada insert card, kemudian verify. Nah, ini dikembalikan lagi request pin. Nah, ini sebenarnya saman boleh pakai fungsinya. Oh, fungsinya buat apa itu. Jadi ini makanya ada yang namanya ini ya. Jadi kalau simpelnya kalau ini ada kayak gini-gini itu pasti sebuah function atau metode ya. Metode. Aman dari sini ini adalah tools yang mendukung UML. Ini versi online ya, versi online bisa saman gunakan. Yang terakhir adalah tolong tugas sebelum UTS membuat sequence diagram, terus ini activity, selanjutnya state diagram, sama class diagram, sama use case. Berarti ada berapa? Use case, class diagram, state diagram, terus selanjutnya
activity diagram, yang terakhir sequence diagram. 5. Dari ide project yang Saman gunakan sebelumnya dijabarkan ke sini. Tuh. Pengirimannya gimana? Pengirimannya tinggal ditaruh Word, kemudian diisikan ke apa itu di form Google Form yang seperti biasa. Pilih pertemuan ke-8. Ada yang Pak, ditanyakan? untuk desain sequence diagramnya yang mana, Pak? Ada 2 tadi di gambar. Yang ini aja. Nah, satu lagi, kalau sama lihat apa itu contoh-contoh ya, mungkin sama nanti cari contoh-contoh di internet ya. Kalau seperti ini itu artinya dia itu menghitung sendiri atau function itu menghitung dirinya sendiri ya. Boleh seperti ini ya. Boleh ya seperti ini. Katakanlah bingung ini. Lah ini prosesnya kan cek for ini kan subvence fund. Nah, terus ini proses apa itu ngedebit saldo ini dihubungkan kemana? Nah kalau dia menghitung atau mengkalkulasi saldo ada di fungsi itu sendiri, ya wis dikembalikan gini aja, nggak apa-apa. Jadi di gambar sesuai fungsi yang akan Saman gunakan atau proses yang Saman lakukan, metode yang Saman gunakan juga. Saya mau tanya Pak, kan Ya. kalau di DFD kan levelnya yang level 0 kan cuma prosesnya 1. Ya, Nah, global. jadi yang dibuat sequence itu yang level 0 atau level yang selanjutnya, Pak? Nah, idenya itu sama kayak di ini ya, di level 0. Idenya kan 1 ya. Nah, fitur ini itu tergantung DFD-nya sampai DFD berapa. DFD itu kan terus nambah-nambah terus kan. Fiturnya kan nambah terus ya. Jadi ketika Saman buat use case itu menggambarkan apa itu keseluruhan sistem yang Saman buat. Katakanlah kalau di withdraw, withdraw itu ada prosesnya ada banyak sekali. Withdraw itu ada prosesnya ada banyak sekali. Boleh Saman ya tulis withdraw aja. Tuh. Jadi nggak ada aturan yang mana buat use case itu harus di level berapa, di level berapa itu nggak ada. Nah, ketika Saman membuat use case, Saman boleh bisa melihat dari DFD yang sudah Saman buat. Jadi fitur-fiturnya itu apa itu dari DFD yang sudah Saman buat. Tapi kan bukan level 1 ya. Kalau level 1 ya 1 tok akhirin kok Saman ya. Kejawab enggak jawab pertanyaanku, Mbak? Paham, Mbak, paham. Tuh. Kalau bisa ya sedetail mungkin. Semua fitur dimasukkan. Gitu. Tapi kalau ada fitur yang kayak yang tadi yang mana ya? Ya ini ya salah satu aja. Ini kan ada withdraw transaction sama transfer transaction. Ya wis dibuat transaction aja. Tuh. Nah detailnya di mana? Detailnya nanti bisa di dalam sini. Ini kan udah kelihatan. Oh prosesnya panjang sekali ternyata. Gitu. Dan di sini kan juga panjang nanti. Oke.
Terus kalau sampean bingung bingung sequence diagram, ini bisa sampean lihat ya. Ini ya. Oke, dilihat ketika nulis di atas ini, yang atas bagian atas-atas ini, yang atas-atas ini ya. Jika bingung nulis iki sebenarnya diisi oleh apa? Ini diisi oleh ini lah. Ini kelihatan kan objek. Notasinya bisa objek, kelas, objek, atau ini objek, kelas, objek. Paham maksudnya iki ya? Maksud dari titik 2 di judul itu apa, Pak? Di belakang objek dan depan kelas. Oh ini dah. Iya, Pak. Ini ya. Ini enggak begitu berpengaruh, Mas. Ini hanya penjelasannya. Kalau di sini kan nggak begitu pengaruh di situ. Dia hanya menerangkan bahwa si ini untuk si sequence diagramnya. Kalau di belakang itu dia objek, kalau di tapi kalau ini kok dia kok gini malah. Bentar, saya cari bukunya dulu ya yang perihal ini ya, titik 2 ini. Saya cari bukunya dulu ya yang ini. Ada, ini kalau dia objek itu harusnya di belakang, tapi kok di depan. Ya nanti tak cari ya, nanti tak jawab ke PJ ya. Tak carikan biar sama enggak bingung. Oke. Ada yang ditanyakan kah? Lagi kah? Maaf Pak, presensi berakhir, saya belum presensi. Ada berapa orang kah? Ada lagi kah yang belum? Tambahi 5 menit ya. Saya tambahi 5 menit, silahkan melakukan presensi. Udah. Oke, minggu depan kita UTS. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya membuat diagram 5 tadi sesuai ide ya dari yang sebelumnya. Gitu ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan kah?